Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah dilahirkan tahun 19 sebelum Hijriah. Nama beliau sebelum memeluk Islam tidaklah diketahui dengan jelas, tetapi pendapat yang masyhur adalah Abdusi Syam, sedangkan nama Islamnya yaitu Abdurrahman. Beliau berasal dari kabilah Al-Dusi di Yaman. Beliau memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah ketika Rasulullah berangkat menuju Khaybar. Beliau diberi gelar dengan nama Abu Hurairah karena kegemarannya bermain dengan anak kucing. Diceritakan pada suatu hari, ketika Abu Hurairah bertemu Rasulullah, beliau bertanya pada Abu Hurairah tentang apa yang ada di dalam lengan bajunya. Lalu Abu Hurairah memperlihatkan bahwa di dalam lengan bajunya ada seekor anak kucing. Setelah itu beliau diberi gelar oleh Rasulullah dengan nama Abu Hurairah, dan semenjak itu beliau lebih suka dipanggil nama gelar tersebut. Abu Hurairah adalah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal sebagai periwayat hadis terbanyak. Berkat ingatan yang luar biasa, ia diakui sebagai cendekiawan Muslim yang meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Namun, benarkah dari sekian banyak hadis ada hadis yang tidak disampaikan kepada umat Islam? Apa alasan Abu Hurairah menyembunyikannya? Simak videonya sampai selesai agar tidak salah faham. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Aku menghafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 bejana ilmu. Untuk 1 bejana sudah saya sampaikan kepada kalian. Untuk bejana yang kedua, andai saya sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, orang-orang mengkritik Abu Hurairah, "Kamu terlalu banyak menyampaikan hadis." Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Andai aku sampaikan semua yang pernah aku dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kalian akan melempariku dan kalian tidak akan mendebatku." Hadis riwayat Ahmad yang disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Hadis yang disembunyikan Abu Hurairah bukanlah hadis yang berkaitan tentang hukum, tapi hadis yang berkaitan dengan fitnah dan kejadian di masa mendatang, yang informasi ini sama sekali tidak mempengaruhi agama seseorang, dalam arti, ketika orang itu tahu, tidak akan menambah ketakwaannya kepada Allah, bahkan bisa jadi jika masyarakat awam itu tahu, justru akan menimbulkan kekacauan di tengah mereka. Seperti, besok akan terjadi pemberontakan, pembunuhan, si A membunuh si B, ada fitnah di Karbala, fitnah peperangan, dan seterusnya. Berita-berita fitnah ini, ketika hanya diketahui oleh orang yang berilmu, maka akan berada di posisi aman. Namun jika dipegang orang bodoh, akan bisa membahayakan. Karena itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu merahasiakannya sampai beliau meninggal. Karena jika beliau sampaikan, bisa jadi beliau akan dibunuh. Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Para guru kami mengatakan, ilmu yang tidak disebarkan Abu Hurairah, yang membuat beliau khawatir akan terkena fitnah dengannya, atau bahkan dibunuh, adalah pengetahuan tentang masalah fitnah yang akan terjadi, atau keterangan tentang orang-orang yang murtad, nama-nama orang munafik, dan ilmu semacam ini tidak ada kaitannya dengan keterangan agama dan petunjuk takwa." Keterangan serupa juga disampaikan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Para ulama memahami bahwa hadis-hadis yang tidak disebarkan Abu Hurairah adalah hadis yang menyebutkan tentang nama-nama pemimpin yang jelek, keadaan mereka, dan kondisi zaman ketika pemimpin itu berkuasa. Abu Hurairah terkadang menyebutkan sebagiannya secara isyarat, dan tidak beliau tegaskan, karena beliau khawatir akan menimbulkan kekacauan di masyarakat, dan ancaman masyarakat kepadanya. Ulama lain mengatakan, kemungkinan yang dimaksud dengan ilmu yang disembunyikan adalah informasi terkait tanda-tanda kiamat, terjadi perubahan besar dan kekacauan di akhir zaman, sehingga jika disampaikan akan diingkari orang yang tidak bisa menerimanya, dan ditolak oleh orang yang tidak menyadarinya. Fathul Bari, 1/216. Bukankah ini menyembunyikan ilmu? Menyembunyikan ilmu dalam arti menyembunyikan kebenaran adalah sesuatu yang tercela, bahkan ini karakter Yahudi. Allah berfirman menceritakan karakter Yahudi. Orang-orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang kami turunkan, setelah kami jelaskan kepada umat manusia dalam Alkitab, mereka itulah orang yang dilaknat Allah dan dilaknat semua yang melaknat. Quran Surah Al-Baqarah
ayat 159. Namun yang dimaksud menyembunyikan ilmu di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah iman dan hukum, yang jika orang itu tidak tahu, dia akan terjerumus ke dalam kesesatan atau dia akan melanggar syariat. Sementara menyembunyikan ilmu dan informasi agama yang tidak ada hubungannya dengan ketakwaan, orang tidak tahu sekalipun, tidak akan membuat dia jadi sesat atau melanggar syariat, maka menyembunyikan ilmu semacam ini tidak tercela. Sebagaimana yang dialami Hudzaifah bin Al-Yaman, beliaulah satu-satunya sahabat yang mengetahui daftar orang munafik di Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, hanya Hudzaifah satu-satunya sahabat yang tahu daftar orang munafik di Madinah. Namun sampai Hudzaifah meninggal, beliau tidak membocorkan pengetahuan itu kepada orang lain. Ketika At-Sahabi menjelaskan tentang sikap Abu Hurairah ini, beliau mengatakan, sikap Abu Hurairah ini dalil bolehnya menyembunyikan hadis yang bisa menimbulkan fitnah di masyarakat, baik terkait prinsip atau masalah cabang, isinya pujian atau celaan. Adapun hadis yang terkait masalah halal haram, jelas tidak boleh disembunyikan sama sekali, karena ini bagian dari ilmu dan kebenaran. Syiar Alam Nubala, 2/597. Wallahu a'lam bishawab.